Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, silakan dari ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Sehat semuanya? Oke, untuk pagi hari ini sebelum pelajaran dimulai, saya absen terlebih dahulu. Alif Cahya, Aditya, Ezi, Denny, hadir. Dafa, hadir. Fadil, hadir. Fadli, terus Januar, Hanif, terus Priyono, Putra, ada Rakil, ada Safrizal, Randy, Tuzaki, oke. Rizky Aditya, masuk semuanya ya. Oke. Baik, untuk pertemuan pada kesempatan hari ini, ya kita melanjutkan dari materi yang sebelumnya yang pernah saya sampaikan kemarin. Kalau kita kemarin adalah belajar tentang, minggu kemarin belajar apa? Oke, belajar tentang jangka sorong. Nah, untuk pada kesempatan hari ini nanti kita akan mempelajari tentang alat ukur, namanya adalah alat ukur mikrometer. Nah, pada dasarnya nanti jangka sorong dan mikrometer ini pada dasarnya alat ukur yang sama, ya, dan caranya pun hampir-hampir sama. Ya, hanya saja nanti ada sedikit perbedaan di bidang di skalanya. Kalau kita kemarin skalanya itu ada berapa? Jangka sorong kemarin ada berapa? Skala jangka sorong kemarin? Ada? Skala apa aja? Skala apa? Skala utama sama? Skala nonius. Oke, itu perlu diingat-ingat ya. Jangan sampai nanti kalian lupa, karena alat ukur tersebut adalah alat ukur yang paling banyak dijumpai dan sangat sering digunakan, khususnya nanti kalau kamu betul-betul terjun di dunia otomotif. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya saya kira tidak begitu banyak dipakai ya. Tapi kalau kamu terjun dalam dunia otomotif, alat ukur ini sangatlah penting digunakan dan kamu harus tahu. Ya. Tuh. Oke, untuk kita mulai aja untuk kegiatan pada pagi hari ini sambil kita belajar berjalan bareng ya. Nanti kita mengenal alat ukur mikrometer, bisa kita diskusikan dan bisa kita belajar bareng ya. Bentar, saya siapkan dulu. Ya, yang pertama adalah pertanyaan. Pertanyaannya adalah yang pertama, ya, bagaimana cara kalian untuk mengetahui ukuran dari sebuah komponen atau motor atau mobil? Cung, yang bisa jawab. Bagaimana caranya? Ya? Gimana? Menggunakan alat ukur seperti jangka sorong atau mungkin mikrometer. Oke, boleh. Ada lagi? Caranya bagaimana untuk mengetahuinya? Mengetahui ukuran tentunya harus menggunakan alat ukur. Ya sudah saya sampaikan minggu kemarin ya, pada saat pertemuan pertama, bahwa alat ukur itu banyak, tinggal kamu apa yang mau diukur, disesuaikan dengan alatnya. Karena alat ukur itu berbeda-beda.
fungsinya buat apa, ya kan? Ukur tekanan ban sendiri. Kemarin kan seperti itu kan ya, ukur kecepatan motor sendiri, nanti ngukur celak sendiri, alatnya bermacam-macam. Nah, ini salah satunya nih. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, ya, apa yang terjadi alat ukur yang digunakan dalam mengukur tidak dapat atau tidak tepat dimulai dari angka 0? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ukurannya tidak akurat. Ya, tidak akurat, oke. Apalagi? Tidak sesuai. Yang pasti itu akan terjadi sebuah kesalahan ukuran. Karena tidak dimulai dari 0. Nah, bahasanya kalau alat ukur sudah tidak dimulai dari angka 0, itu juga namanya harus dikalibrasi kalau bahasanya. Ya, disesuaikan dulu, dinolkan dulu agar nanti mulainya tepat berada di angka jarum angka 0. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kalian melakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar. Caranya gimana? Bagaimana cara kalian lakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar? Caranya berapa? Yang tahu? Ukur yang benar itu yang bagaimana? Fadilah? Gimana? Mengukur menggunakan SOP atau standar. Menggunakan standar, boleh. Ada lagi? Ya. Standarnya bagaimana? Ada yang tahu? Ya. Cara yang kalian lakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar. Betul tadi yang diungkapkan oleh Fadilah, salah satunya adalah menggunakan SOP atau standarnya apa, operasional seperti apa. Ya, tentunya apa? Alat ukurnya disesuaikan. Sebelum dipakai, pastikan alat ukur tersebut dalam kondisi yang baik. Tentunya harus dimulai dari angka 0. Kamu pakai penggarisnya patah, apakah bisa dipakai? Tidak. Jadi yang pertama, pastikan alat ukurnya. Yang kedua, pastikan dalam kondisi yang bersih alat ukurnya. Terutama alat ukur dengan ketelitian yang tinggi. Salah satunya adalah ini mikrometer, nanti akan kita pelajari. Oke, next berikutnya. Apa yang terjadi jika salah dalam membaca hasil pengukuran? Apa yang terjadi? Caki misalnya ngukur, bacanya salah. Apa yang terjadi, Ki? Hasilnya akan tidak sesuai. Kamu ngukur misalnya kamu mau membuat knalpot misalnya, apa ngukurnya salah. Apa yang terjadi? Knalpotnya pun jadinya akan salah. Makanya ukuran itu sangat penting. Oke. Nah, berikutnya adalah alat apa yang kalian gunakan untuk mengukur sebuah komponen yang memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi? Apa? Pakai apa? Yang butuh teliti banget. Pakai apa? Ya, salah satunya adalah yang kita akan pelajari nanti. Ya, kalau kita kemarin adalah ada namanya jangka sorong. Yang sekarang ada namanya mikrometer. Itu adalah jenis alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Ini yang disebut dengan namanya alat ukur ketelitian tinggi. Kenapa dikatakan kok ketelitiannya tinggi? Ya di sini mencakup digitnya itu banyak. Kalau ukuran kan hanya milimeter ya kamu ya, 1 mili, 2 mili, 3 mili lah. Sekarang kalau kamu mikir kalau kamu misalnya mau mengukur butuh sangat rumit sekali, teliti banget, kamu akan mencapai kesulitan di situ kalau tidak. Ya kan? Boleh ngukur misalnya shaker, diameter shakernya berapa? Ya. Padahal shaker itu nanti harus masuk ke dalam silinder. Ya, kalau tidak pas ukurannya gimana? Sekarang benda yang akan dimasukkan ke dalam sebuah lubang atau dalam sebuah komponen lain, besar mana antara lubang dengan yang dimasukkan? Besar lubangnya. Kalau di antara keduanya tidak tepat ukurannya, apa yang terjadi? Tidak pas. Bisa sudah tidak bisa masuk, atau yang kedua bisa saja longgar.
Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Jadi itu ada dua kemungkinan. Makanya ketelitiannya harus tinggi. Misalnya kamu ngukur ketelitiannya dengan penggaris, sehernya panjang, misalnya diameternya hanya 10 mili misalnya. Contoh. Atau 100 mm. 100 mm. Lah terus kamu bikin lubangnya. Kalau 100 dengan 100 masuk enggak? Enggak. 1 cm dengan 1 cm saya masukkan, masuk enggak? Enggak masuk. Karena sama, ya kan? Adapun itu akan dipaksakan pasti akan terjadi kerusakan. Harus dikurangi. Nah, menguranginya berapa lah? Ini kalau tidak membutuhkan, tidak digunakan alat dengan ketelitian yang tinggi, tentunya nantinya tidak jadi, tidak masuk. Nah, mikrometer ini bisa mencapai tingkat ketelitian 0,01 mm. Jadi makanya akurasinya tinggi. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, next berikutnya. Capaian pembelajaran. Apa yang akan kita capai dalam pembelajaran yang pertama? Coba dibaca salah satu. Jaki, dibaca. Pada akhir fase peserta didik mampu memahami teknik dasar bidang otomotif melalui pengenalan dan praktik singkat penggunaan alat ukur. Nah, ini salah satunya nih. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami teknik dasar bidang otomotif melalui pengenalan dan praktek singkat penggunaan alat ukur. Jadi ini salah satunya capaian pembelajaran kita. Ini rumusan yang diatur dalam sebuah rumusan pendidikan ya, yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kurikulum Merdeka. Itu salah satunya ini pembelajarannya. Fase E, tahu fase E artinya apa? Fase E itu kalian berada dalam fase pendidikan tingkat sekolah menengah atas. Fase E, ya, kelas 10. Kalau fase F berarti kelas 11. Oke, next berikutnya. Cakupan materinya apa aja? Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah nanti fungsi dan bagian dari mikrometer. Kemudian yang kedua adalah tingkat ketelitian mikrometer. Yang ketiga, cara membaca mikrometer. Nah, 4 blok ya. Oh ya, hanya 4. Ya, jadi cakupan materinya ada 4, fungsi dan bagiannya apa aja, tingkat ketelitiannya, cara membaca, dan yang terakhir adalah prosedur penggunaan mikrometer tersebut. Paham sampai sini? Kita pelan-pelan dulu. Oke. Next, berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama adalah memahami konsep pengukuran dan penentuan tingkat ketelitian alat ukur mikrometer dengan benar. Ya. Jadi nanti kamu menentukan tingkat ketelitian penggunaan mikrometer tentunya harus digunakan dengan benar. Karena apa? Alatnya sudah benar, ya. Kemudian yang mau diukur bendanya ada, tapi kamu cara menggunakannya tidak benar. Hasilnya benar nggak? Enggak benar. Seperti kamu pengen praktek jangka sorong, gue ngukur masang jangka sorongnya aja kamu salah, miring ya, enggak jadi. Makanya harus betul-betul tepat. Ya, nanti kita pelajari bareng. Oke, yang kedua adalah melakukan prosedur pengukuran menggunakan mikrometer dengan bantuan media bervariasi. Ya, nanti kita sediakan medianya buat kalian belajar praktek ya, agar bisa nanti seperti apa penerapannya, tidak hanya sekedar teori saja. Oke, next berikutnya adalah definisi. Nah, yang pertama, mikrometer apa? Stroke. Mikrometer stroke. Nah, dibaca salah satu, coba. Saprizal, dibaca Sal. Alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian tertinggi. Ya, mikrometer di sini adalah pengertiannya adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian yang tinggi. Tadi sudah kita singgung di depan ya, bahwasanya definisinya adalah itu tadi, alat ukur panjang. Kemudian yang berikutnya, coba dibaca salah satu.
Alif, baca Alif. Tingkat ketelitian mikrometer skor mencapai 0,1 mm Ah. atau 0,001 mm. Tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Berarti 10,99 bisa dibaca. 0,98 bisa dibaca. Tapi kalau penggaris nggak bisa. Hanya 1 mili, 2 mili, 3 mili, dan seterusnya. Oke, berikutnya. Coba dibaca salah satu, Edin. Ketelitiannya yang sangat tinggi, mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur dimensi luar dan benda yang sangat kecil maupun tipis seperti kertas, pisau, silet maupun kawat. Siki kue ngukur jarum misalnya, dom. Kamu nggak tahu jarum dom bahasa Jawanya. Kira-kira kalau kamu ngukur jarum pakai penggaris bisa nggak? Nggak bisa. Kertas kandelnya sepira ya, bisa diukur nggak pakai penggaris? Nggak bisa. Harus membutuhkan ketelitian yang tinggi. Ini alatnya nanti kita gunakan. Nah, berikutnya, coba dibaca yang lain. Isi, ada isi? Mikrometer skor digunakan sebagai alat ukur dalam dunia teknik sebagai alat ukur Berketelitian yang tinggi. Pada dasarnya ini alat mikrometer ya digunakan sebagai alat ukur dalam dunia teknik ya. Dunia teknik pasti akan membutuhkan namanya alat ukur buat ketelitian tinggi, apalagi otomotif. Itu sangat penting sekali ya. Next berikutnya. Maaf, sorry. Nah, ini adalah untuk bagian-bagian dari mikrometer. Gambarnya seperti ini nanti. Kita gambarnya dulu sebelum nanti kita ke bendanya. Jadi di sini ada namanya landasan. Landasan di sini bentuknya seperti ini ya. Jadi ini melengkung seperti huruf C ya. Ini adalah namanya rahangnya ya. Kemudian ini adalah bagian skrup, ini bagian pengunci. Ya, ini nanti yang bisa berputar. Kalau landasan itu dia tetap tidak berputar. Dia tetap, atau bahasa lainnya anvil. Ya, itu tetap nanti ini. Ya. Kemudian skrup dinamakan skrup, dia bisa maju dan mundur. Nanti sesuai dengan besar kecilnya benda yang akan diukur. Kemudian ada pengunci. Fungsinya pengunci itu apa di sini? Nah, pengunci itu nanti untuk bila kamu sudah kayak kemarin lah cangkah sorong ya, begitu kamu mendapatkan sebuah ketebalan atau panjang tertentu, kemudian kamu kunci dulu agar tidak bergerak, terus baru kamu baca ya. Nah itu kan yang pertama, landasan atau poros tetap, dia tetap tidak berubah-ubah ya, pada posisi itu tuh ya. Kemudian berikutnya ada skrup atau poros geser, porosnya bisa bergeser maju mundur. Dan yang ketiga adalah skala utama dalam satuan milimeter. Mana skala utama? Nih, skala utama yang berada di tengah. Oke, sambil kita saya siapkan dulu untuk alatnya sebentar. Yang selanjutnya saya ajak kalian nanti berdiskusi secara kelompok. Ya, untuk memudahkan, perhatikan, untuk memudahkan ya, tempat duduknya sudah saya setting sedemikian rupa, posisinya sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadikan ini sebagai kelompok ya. Jadi ingat, anggota kelompok kalian ini, tempat duduknya kamu ini. Nah, nanti saya siapkan di sini ada mikrometer. Silahkan kalian nanti pilih. Ya, nanti mikrometernya itu ada 2 jenis. Halo. Hai. Oh, ya. Ada 2 jenis mikrometer, yaitu mikrometer luar dan mikrometer dalam. Perhatikan, di sini bermacam-macam. Ini 50 sampai 75. Kalau kalian membutuhkan 0, ini di sini saya punya 0 sampai 25 terbaca. Ini pakai ini. Ya. Nah, sebelum praktek, perhatikan keselamatan diameter piston, diameter luarnya sudah diukur, hasilnya ditulis berapa ya. Ini kan ada diameter dalam, diameter dalamnya pakai inset boleh ya. Boleh tukar dengan kelompok yang lain alatnya ya, gantian kalau sudah ya.
yang mengukur diameter dalam gantian sama yang sudah lagi mana iya ya ini tanggal itu ya masih kecilnya ini murah apa ke iya Gede. Anak itu gawe. Bari mi pira 13 ton ya. Terus ini 13 sama 31 dan 50 orang pun. Itu bagaimana ngukur plat Mas. Klep ditulis ini klep. Cek klep. Tinggal di situ bingung di situ gue ke klep. kira hasilnya Hasilnya 13,31 Mas. siapa yang sedang ukur insight tadi siapa Jadi coba ngukur insightnya gimana ini buat ngukur diameter dalam contohnya diameter dalam ini nah nolnya itu bacanya ini kan nol ya satunya di bawah kalau ini kan satunya ke atas kalau ini satunya di bawah berarti 1 0 1 2 3 ke bawah ya betul kalau ini kan nol nih perhatikan Mas beda kan ya nol satunya ke atas kalau ini ke bawah Oh iya Pak, paham. nih kalau mau ukur ini pakainya Teruras. Masih siapa yang nulis ye Siapa nih? yang benar ya sama apa enggak kalau tiga maunya ada apa enggak maju mas Silakan kalau mau koreksi ya apa dikoreksi ya 54 betul sudah bisa diterima bisa diterima bisa lanjut yang ketiga adalah Instagram diameter dalam menggunakan insight mikrometer ukuran 50 sampai 75 mm. Pak Innovannya Hasil ukurannya adalah 59,24 mm. 59,24 ada yang punya enggak? 59,24 mm. Ada yang ngukur enggak? Kalau enggak ada Pak ada yang ngukur? Nanti kalau nggak sama coba nanti kamu kelompok langsung maju samakan dengan kelompok ini ya Pak. Kelompok satu keputusan yang menyatakan tadi Bapak. Nah, lanjut dulu. Yang selanjutnya adalah ring synchrometer onsite mikrometer ya ukuran 50 sampai 75 mm. Disimak. Sambil menunggu kelompok 2 untuk membersihkan alat, saya punya soal nanti kalian kerjakan untuk secara tertulisnya nanti kamu ada 3 asesmen yang saya atau penilaian yang saya
terapkan pada pertemuan hari ini. Ada yang pertama adalah asesmen diagnostik, somatik, dan formatif. Nanti linknya saya kirimkan ke HP kalian. Coba HP-nya dipegang, disiapkan. Oke, ya. Untuk terakhir, saya untuk materi hari ini terakhir, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan, membosankan, boring atau gimana? Nah, gimana? Asik nggak? Terus untuk kedepannya gimana? Mau belajarnya seperti apa? Terus yang sulit bagaimana tadi? Yang sulit apa? Pembacanya yang mana? Yang inside atau outside? Inside. Oke, nanti pertemuan berikutnya nanti yang inside saya tambah lagi. Oke, gitu ya. Terima kasih semuanya. Bisa disimpan lagi, pastikan tidak ada alat yang tertinggal. Dan juga ada dengan praktek, HP bisa kamu simpan kembali. Ya, demikian untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai. Yang terakhir dari kalimatnya adalah perhatikan ke depan. Ya, thank you. Materi berikutnya kita adalah nanti belajar tentang hand tool. Ya, atau sudah selesai semua, kita nanti belajar tentang hand tool minggu berikutnya. Semoga pembelajaran pada kesempatan siang hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Bentar, saya siapkan dulu untuk berikutnya. Tadi udah saya absen ya. Ada yang belum di absen mungkin? Apa? Yang udah masuk yang belum di absen apa? Bentar. Alif Sampurno. Alif Sampurno. Kenapa? Bentar. Diundang meneng bae kowe mau ya. Ya, siap. Oke, untuk pertemuan pada siang hari ini bisa kita akhiri untuk sesi pada hari ini sebentar. Barangkali saya lupa. Ya, dari saya apabila ada kekurangan, kekeliruan, dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Untuk kedua kelas bisa disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian pulang, saya mengingatkan, pulang langsung, tidak boleh ada tongkrongan di jalan, tidak boleh bermain dengan menggunakan pakaian seragam sekolah. Pulang dulu, ganti baju, baru kamu main. Paham ya? Jangan sampai ada kejadian tongkrongan di jam sekolah, kena garuk Satpol PP malah nanti repot lagi. Nah, bisa dipahami ya? Oke, selamat siang, boleh pulang, hati-hati di jalan. Pasal udah